Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas segala kasih dan karunia Tuhan, sehingga kami boleh bersekutu di dalam rumah ibadah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami telah berkumpul dan bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi hati dan pikiran kami, agar kami mampu untuk memahami firman Tuhan sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dalam keterbatasan, kiranya berkati, agar kiranya firman-Mu dapat tersampaikan kepada jemaat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Salam Bapak Ibu. Ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan yang sudah ditetapkan menjadi tema pada perayaan bulan Oikumene dalam rangka hari ulang tahun PGI yang ke-73, yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 14 sampai ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 21. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Mari kita ikuti bersama-sama. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan dengan tema Kristus menggerakkan dunia menuju rekonsiliasi dan persatuan. Bapak Ibu, tema ini merupakan salah satu tema yang digeluti dalam pelaksanaan sidang raya Dewan Gereja Sedunia atau World Council of Churches yang diadakan pada akhir Agustus sampai awal September tahun 2022 di Karlsruhe, Jerman. Dan seperti sidang-sidang raya pada umumnya, itu akan menggumulkan bagaimana pergumulan-pergumulan kehidupan manusia direnungkan dan digumuli secara iman Kristiani. Dan pada keadaan yang demikian Bapak Ibu, seperti sudah kita alami bahwa kita sempat digemparkan oleh dampak COVID-19 yang begitu berdampak kepada kesejahteraan rakyat, kepada kehidupan manusia, baik secara pribadi, secara ekonomi, dan secara spiritual.
Dan kegiatan ini Bapak Ibu diadakan setelah pandemi global, setelah virus COVID-19 yang telah terjadi di berbagai belahan dunia. Dan kita ketahui bahwa virus ini pada kenyataannya menyoroti kerentanan seluruh umat manusia maupun ketidaksetaraan dan perpecahan yang mendalam di antara kita. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, kalau kita merenungkan bahwa situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, terlebih dalam masa pandemi COVID-19, sudah memberikan gambaran kepada kita, memberikan perenungan kepada kita bahwa kita sebenarnya adalah manusia yang sangat lemah, manusia yang sangat rapuh, manusia yang sangat rentan. Dan karena keadaan yang demikian Bapak Ibu, sering sekali dalam beberapa tahun belakangan ini persekutuan juga menjadi sesuatu yang bisa kita katakan tidak begitu mengenakan, karena semua orang memperdulikan kehidupannya masing-masing. Semua orang memperdulikan dirinya sendiri, memperdulikan permasalahan ekonominya, masalah kesehatannya, masalah persekutuannya, dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, dalam bayang-bayang kerentanan dan kerapuhan kehidupan manusia itu, kita diingatkan kembali bahwa ada secercah harapan, bahwa secercah harapan itu adalah kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Kasih Allah yang begitu besar itu yang telah dinyatakan sepenuhnya melalui Yesus Kristus. Dan kasih Allah itulah yang harus kita hidupi dalam rangka menggerakkan rekonsiliasi dan persatuan di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Ini menjadi pergumulan bagi kita, dipertanyakan kepada kita lagi Bapak Ibu, saudara-saudara, bagaimana gereja yang ada dan hadir di tengah-tengah dunia ini untuk mengabarkan Injil, memberitakan kasih Allah di tengah-tengah dunia, termasuk kita semua Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, bagaimana kita kemudian menghidupi kasih Kristus itu dan menunjukkannya kepada dunia ini, dunia yang rapuh, yang rentan, dan dunia yang digempur dengan berbagai persoalan dan masalah. Kita ketahui Bapak Ibu bahwa pandemi telah merenggut banyak nyawa orang, merenggut banyak kehidupan, dan mencoba untuk mendera kehidupan manusia untuk kembali menggumulkan sebenarnya bagaimana kehidupan, arti dan makna kehidupan yang sesungguhnya, dan kembali mengingatkan kita akan ketergantungan satu sama lain. Bahwa memang dalam kehidupan ini Bapak Ibu, kita membutuhkan orang lain. Tidak bisa hanya diri kita sendiri. Dalam keadaan yang rapuh, dalam keadaan yang sakit, kita membutuhkan orang lain. Sehingga kemudian individualisme itu dibatasi dan kembali merenungkan bagaimana kita membutuhkan orang lain di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara. Saat ini juga kita sedang menggumuli secara terus-menerus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu tentang perang, kemiskinan, dan hal-hal yang banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan, bahkan kematian dalam kehidupan manusia. Perubahan iklim yang semakin masif, kemudian politik juga yang berubah dengan cepat. Apalagi kita sekarang Bapak Ibu sedang memasuki tahun-tahun politik dalam rangka menetapkan siapa kelak yang akan memimpin bangsa dan negara kita ini. Itu semua tidak hanya dialami oleh masyarakat golongan atas, tapi sampai kepada masyarakat level terbawah juga. Bukan hanya orang yang kaya, tapi juga orang yang miskin. Dan sering sekali memang Bapak Ibu, pemerintah juga dan demokrasi dan sistem politik sesuatu yang hanya omong kosong dan tidak membawa dampak yang begitu berarti kepada manusia. Jadi ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa memang berharap kepada manusia itu adalah suatu kesia-siaan. Hanya kepada Kristuslah harapan satu-satunya, bahwa dialah yang sanggup menjawab segala persoalan dan tantangan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang yang percaya Bapak Ibu, orang yang
mengimani Kristus yang telah menebus dan memberikan keselamatan kepada kita, diingatkan untuk kembali menghidupi kasih Kristus agar bekerja di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Agar kasih Kristus itu juga kita lakukan dan kita tunjukkan di tengah-tengah dunia ini. Dan harus juga Bapak Ibu, kita hidup dalam kasih Kristus itu sebagai tanda pendahuluan atau awal dari kerajaan yang akan datang, dan mewujudkan kasih itu untuk mengisi hati kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan yang suram sekalipun Bapak Ibu. Seperti yang sudah dikatakan bahwa kehidupan ini didera oleh berbagai persoalan, sehingga banyak orang yang merasa tidak dicintai, banyak orang yang merasa tidak dianggap, tidak diperhatikan. Dan itulah panggilan bagi kita Bapak Ibu, untuk membawa cinta Tuhan itu, kasih Allah itu kepada mereka yang terhilang, membawa rekonsiliasi kepada mereka yang berkonflik, dan persatuan bagi orang yang terpecah. Bapak Ibu, dari perikop khotbah kita hari ini, kita belajar yang pertama, harus kita pahami dulu Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 21 ini Bapak Ibu, inti yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa telah disampaikan bahwa Injil itu yang menawarkan kepada dunia ini tentang kasih Allah, rancangan Allah yang penuh dengan kasih untuk mempersatukan manusia dengan Allah, mempersatukan, memberikan rekonsiliasi antara manusia dengan Allah yang juga hidup di dalam Yesus Kristus. Ini surat Korintus ini Bapak Ibu dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus, yang merupakan jemaat yang dibentuk oleh hasil pekabaran Injilnya, bahwa Paulus mengimani Yesus Kristus itu bukan hanya Yesus, bukan hanya seorang guru, bukan hanya sebagai pendiri ajaran agama baru, tetapi juga Kristus atau yang diurapi bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk dunia, untuk orang-orang yang ada di dunia ini yang percaya kepada Dia. Itulah yang dikatakan dengan Kristus yang universal. Jadi seperti dikatakan dalam Kolose 2 ayat 9 bahwa seluruh kepenuhan Allah berdiam dalam tubuh Kristus itu. Dan karena cinta Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk dunia ini, untuk seluruh ciptaan, maka Tuhan itu datang dan menjadi manusia dan menanggung semua penderitaan kita, menanggung semua dosa kita, menanggung semua hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan untuk tatanan kehidupan kita. Ia kemudian menyembuhkan kita, memulihkan kita, menyelamatkan kita, dan mendamaikan kita dengan Tuhan. Kita sudah jelas ketahui bahwa semua manusia sudah berdosa dan tidak ada yang benar di hadapan Allah. Dan tidak ada seorang pun manusia yang dapat membenarkan dirinya Bapak Ibu. Sehingga rekonsiliasi itu kemudian diinisiasi oleh Allah yang dalam hal ini berdiam dalam Yesus Kristus. Kasih Allah itu memang benar-benar telah nyata di dalam kehidupan manusia. Karena itu Bapak Ibu, sebagaimana firman Allah, kasih Allah itu berdiam di dalam Kristus, kita juga dipanggil untuk berada di dalam kasih Kristus, berada di dalam Kristus, dan tinggal di dalam kasih Kristus itu, dalam kasih Allah Bapa. Kita dipanggil sebagai gereja, sama seperti ada kidung pujian yang sering juga kita nyanyikan yang mengatakan bahwa gereja bukan gedungnya, tapi gereja itu adalah orangnya. Kita merupakan bagian dari tubuh Kristus. Jadi kita harus hidup dalam Kristus dan mengabarkan dan memberitakan, menunjukkan kasih Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus menyadari juga Bapak Ibu bahwa kita semua
adalah orang yang dikasihi oleh Kristus, dikasihi oleh Allah. Karena itu jangan sampai kita biarkan kasih itu hanya berdiam di dalam diri kita. Tapi juga kasih itu harus kita tunjukkan kepada orang lain. Kita tunjukkan kepada dunia ini sehingga perdamaian dan keadilan dan persatuan dapat terwujud, dapat dicurahkan di mana anak-anak Allah berada. Jadi kita sebagai orang Kristen harus membawa dampak, membawa kasih Kristus itu di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekadar kita hanya mengatakan percaya, tapi tidak menunjukkannya di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Kalau kata Yakobus, itu adalah iman yang mati. Jadi iman itu juga harus bekerja di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan itulah yang direnungkan dalam kasih Kristus yang harus kita hidupi di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, cinta Kristus ini, kasih Kristus ini menginspirasi kita untuk kemudian melayani, memberikan kasih juga di tengah-tengah dunia. Dan kasih Kristus itu dikatakan menggerakkan dunia menuju rekonsiliasi dan persatuan. Dalam hidup di dunia ini Bapak Ibu, tentu banyak tantangan yang kita hadapi. Kalau dalam tema-tema sidang raya Dewan Gereja Sedunia itu dikatakan bahwa tantangan yang kita hadapi yang pertama adalah COVID-19 yang sudah menyoroti kerentanan kehidupan manusia. Dan COVID-19 itu juga menggambarkan kepada kita bahwa kita adalah manusia yang rapuh. Tapi pada saat yang sama juga Bapak Ibu mengingatkan kepada kita bahwa memang kita juga harus peduli dengan sesama kita. Harus menunjukkan kasih itu dalam sesama kita. Mungkin ada saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit. Tidak hanya COVID-19 tapi sakit yang lain. Memang kita juga harus berdoa agar Tuhan menyembuhkan penyakitnya. Tapi Bapak Ibu, kita juga harus menunjukkan kasih dengan pertolongan kita kepada mereka. Kemudian permasalahan yang kedua Bapak Ibu, kita juga menghadapi perubahan iklim yang begitu masif. Kalau kita katakan perubahan iklim ini bukan menjadi bagian dari pelayanan iman Kristen, kita keliru di situ Bapak Ibu. Kita ketahui bahwa Allah telah menjadikan dunia ini amat baik, dan dunia yang dijadikan itu saat ini sudah sangat, kita katakan sangat rusak oleh akibat perbuatan tangan manusia. Sehingga Bapak Ibu, kita dipanggil juga dalam perubahan iklim yang begitu masif untuk menjadi berkat. Kalau dalam tema-tema yang sudah sering dikatakan itu adalah pertobatan eskatologis, kita juga harus peduli kepada alam dan ciptaan Tuhan. Itu yang harus kita hadapi Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari juga kita menghadapi dan menyadari ketidaksetaraan di dalam kehidupan kita ini. Pada satu sisi ada orang yang punya begitu banyak dalam kehidupannya, bergelimang apapun yang dia butuhkan ada. Tapi pada satu sisi yang lain ada orang yang membutuhkan bahkan sama sekali untuk melanjutkan kehidupan juga sangat sulit. Jadi kita dipanggil Bapak Ibu untuk dalam hal yang demikian, dalam ketidaksetaraan itu, untuk membawa rekonsiliasi dan menunjukkan kasih Kristus dalam kehidupan mereka juga. Kemudian yang keempat, dalam masa sekarang ini kita juga menghadapi revolusi digital Bapak Ibu. Sangat kita ketahui bahwa sekarang manusia itu sudah hidup berdampingan dengan teknologi. Dan satu sisi teknologi itu membantu kehidupan manusia, mempermudah segala kegiatan manusia. Dari yang jauh sudah menjadi dekat melalui alat komunikasi kita sekarang. Tapi tanpa kita sadari Bapak Ibu, itu juga mengakibatkan kesenjangan di antara kita. Yang dekat juga sudah semakin menjauh sekarang. Bahkan sekarang orang sudah bisa asik dengan dunianya sendiri, dengan gadgetnya,
tanpa memperdulikan orang lain. Jadi kita diingatkan juga Bapak Ibu bahwa memang kita tidak bisa hanya bergantung kepada teknologi, kepada hal yang dinampakkan oleh zaman ini, sesuatu yang mungkin bisa mempermudah kehidupan kita, tapi satu sisi juga mempersulit kehidupan manusia. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan sekarang ini sudah sangat bisa dikatakan bahwa orang di zaman sekarang ini untuk berharap itu sudah sangat sulit. Berharap akan masa depan yang sangat baik itu sudah sangat sulit Bapak Ibu. Jadi kita semua dipaksa untuk bekerja keras, untuk memikirkan masa depan kita, untuk memperjuangkan masa depan kita untuk masa depan yang lebih baik. Tapi sering sekali Bapak Ibu, manusia itu ketika memperjuangkan masa depan yang lebih baik, memperjuangkan kehidupannya, jadi lupa kepada Tuhan. Jadi dia hanya berfokus untuk kerja, dan tidak ingat lagi kepada Tuhan, tidak ingat lagi kepada Kristus. Jadi kita diingatkan Bapak Ibu bahwa dalam apapun yang kita kerjakan, harus kita selalu ingat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, pergumulan dunia ini juga sedang berteriak untuk perdamaian dan keadilan. Jadi kita di sini semua sudah sangat kita lihat sekarang ini bahwa ketidakadilan itu Bapak Ibu sudah dipertontonkan di negara kita ini, di kehidupan kita di dunia ini. Kenapa? Memang Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa negara ini adalah negara hukum dan semua harus tunduk kepada hukum. Tetapi sekarang hukum juga sudah bisa dipelintir oleh orang-orang yang punya kekuasaan, punya wewenang, dan lain sebagainya. Sehingga memang benar bahwa orang yang terpinggirkan itu, orang yang tertindas, semakin terpinggirkan dan semakin tertindas. Dalam situasi yang demikian, Bapak Ibu, kita juga diingatkan bahwa memang harapan kita satu-satunya adalah hanya kepada Tuhan yang penuh kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam menyikapi situasi yang demikian, situasi dan pergumulan iman kita, satu-satunya sikap yang diberikan oleh Allah dalam situasi yang demikian adalah kasih. Banyak orang yang punya berbagai latar belakang dan pergumulan datang kepada Yesus, dan Yesus menunjukkan kasih kepada mereka dan mereka beroleh kasih itu. Ada orang yang sakit datang kepada Yesus, kemudian ia disembuhkan. Ada orang yang buta datang kepada Yesus, kemudian matanya dicelikkan. Ada orang yang lumpuh datang kepada Yesus, kemudian ia jadi bisa berjalan. Dan berbagai persoalan, Yesus juga memberikan makanan kepada orang yang lapar, memberikan kasih kepada siapapun. Di situ Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa memang apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, seberat apapun masalah yang kita hadapi, bahkan kematian yang sudah dikalahkan oleh Yesus, itu sanggup dijawab oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, kita diingatkan tidak ada gunanya kita bergantung kepada dunia ini. Kita hanya harus bergantung kepada kasih Allah yang sudah benar-benar nyata bekerja di dalam kehidupan manusia. Dalam semangat itu Bapak Ibu, kita harus selalu menghidupi kasih Yesus itu di dalam kehidupan kita, sehingga apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, datanglah kepada Tuhan dan serahkan segala persoalan yang kita hadapi hanya kepada Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu, dalam firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita dipanggil supaya kita juga menghidupi kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita sebagai gereja, dan kita dipanggil supaya kita menjadi agen perubahan, agent of change. Sebagai gereja yang berperan dan diutus ke dalam dunia ini
untuk menjawab segala pergumulan dan persoalan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, kita juga dipanggil Bapak Ibu untuk hadir ke tengah-tengah dunia ini, melayani di tengah-tengah dunia ini, tidak hanya berfokus lagi kepada diri kita sendiri, berfokus kepada gereja kita, tidak lagi. Tapi kita dipanggil untuk fokus juga melayani keluar, memberikan kasih kepada orang lain, sebagai gereja maupun sebagai pribadi. Kemudian yang ketiga, kita sebagai gereja, sebagai bagian dari gereja, harus menjadi inisiator, harus menjadi para pelaku yang menggerakkan upaya untuk memberikan perdamaian, memberikan kasih dan kebaikan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena kita telah menerima kasih Kristus, sehingga kita juga harus menunjukkan kasih itu di dalam kehidupan sehari-hari. Amin Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa supaya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan kami kembali bahwa memang sungguh besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau memperdamaikan kami dengan Allah melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus di kayu salib. Kami ketahui bahwa Ia memang sudah menanggung segala dosa kami, segala kesakitan kami, segala pergumulan kami. Dan itu semua adalah karena cinta Allah, karena kasih Allah kepada kami, kepada dunia ini. Sehingga kami begitu bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Dan ajarilah kami Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat menghidupi kasih itu dan menyebarkannya kepada saudara-saudara kami, kepada dunia kami. Tentu Tuhan akan banyak tantangan dan hambatan yang kami hadapi dalam mewujudkan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini, baik dari saudara-saudara kami, dari tatanan politik di dunia ini, dan mungkin saja segala kejahatan sedang mengancam kehidupan kami. Tapi kami diingatkan bahwa kasih Allah itu begitu besar, dan dalam keadaan yang demikian pun kami harus menunjukkan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, berkati kami agar mampu menjadi orang-orang, menjadi jemaat Tuhan yang membawa rekonsiliasi dan persatuan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.